Mengapa Injil Barnabas ditolak orang Kristen dan termasuk Injil palsu? Berdasarkan kontradiksi teologis, ketidakakuratan sejarah, dan kurangnya keaslian apostolik yang telah diuraikan sebelumnya, Injil Barnabas secara tegas dianggap oleh umat Kristen sebagai teks palsu dan non-kanonik. Berikut adalah kesimpulan utama yang merangkum alasan penolakannya. 1. Ketidaksesuaian teologis dengan ajaran Kristen. Injil Barnabas secara langsung menentang keyakinan dasar Kristen, termasuk keilahian Yesus, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Kolose 2 ayat 9, mengingkari keilahian Yesus dan bertentangan dengan kitab suci yang menyatakan dia sebagai anak Allah. Penyaliban dan kebangkitan, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Kisah Para Rasul 13 ayat 33, menolak penyaliban dan kebangkitan Yesus, yang merupakan inti dari keselamatan Kristen. Keselamatan oleh kasih karunia, Efesus 2 ayat 8 dan 9, mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan, yang bertentangan dengan keselamatan melalui iman. Kontradiksi ini menempatkannya di luar ajaran para rasul, melanggar peringatan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 tentang Injil palsu. 2. Ketidakakuratan sejarah dan anachronisme. Teks ini tidak memiliki kredibilitas sejarah karena elemen abad pertengahan, bahasa, praktik, dan referensi budaya yang sesuai dengan Eropa abad pertengahan, bukan Palestina abad pertama. Pengaruh Islam, pola doktrin dan bahasa yang mencerminkan teologi Islam yang muncul berabad-abad setelah Yesus. Penanggalan manuskrip, naskah tertua yang diketahui berasal dari abad ke-15 dan 16, jauh dari zaman Kristus. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa teks ini bukan produk kekristenan awal dan gagal memenuhi standar keakuratan sejarah kitab suci. 3. Tidak memenuhi kriteria apostolik dan kanonik. Agar diakui sebagai kitab suci, suatu teks harus memenuhi standar ketat terkait kepenulisan apostolik, penerimaan awal, dan konsistensi dengan ajaran yang telah diterima. Kepenulisan apostolik, tidak ada bukti bahwa teks ini ditulis oleh Barnabas yang Alkitabiah, yang menegaskan keilahian dan kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-4, 14 ayat 14. Pengakuan gereja awal, tidak dikenal oleh komunitas Kristen awal dan tidak muncul dalam daftar kitab kanonik seperti fragmen Muratorian, sekitar tahun 170 Masehi. Uji kanonik, 1 Yohanes 4 ayat 1, gagal dalam pengujian konsistensi teologis dan inspirasi ilahi yang diperlukan untuk dimasukkan dalam Alkitab. Pengecualian dari kanon mencerminkan kurangnya keaslian dan otoritas apostolik dari teks ini. 4. Pengaruh Islam dan komposisi kemudian. Teks ini memuat tema-tema Islam, termasuk penolakan terhadap keilahian Yesus dan nubuatan tentang Muhammad, yang lebih sesuai dengan teologi Islam pasca abad ke-7 daripada kepercayaan Kristen. Terminologi dan ideologi Islam, memasukkan doktrin yang asing bagi kekristenan awal, mengonfirmasi bahwa teks ini disusun dalam konteks yang dipengaruhi oleh Islam. Konteks sejarah, kemunculannya pada abad ke-15 dan 16 mendukung klasifikasinya sebagai pemalsuan kemudian daripada Injil yang otentik. 5. Kontradiksi Alkitab dan kesalahan doktrinal. Injil Barnabas merusak kitab suci dalam berbagai aspek. Penolakan terhadap Mesias, bertentangan dengan ayat-ayat seperti Yohanes 4 ayat 25 dan 26 dan Matius 16 ayat 15-17, di mana Yesus menegaskan perannya sebagai Mesias. Penolakan terhadap penyaliban, berlawanan dengan kesaksian Alkitab yang jelas tentang kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes 19 ayat 33-42, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan 24. Doktrin keselamatan, tidak sejalan dengan ajaran keselamatan melalui kasih karunia dan iman, Roma 10 ayat 9, melainkan menekankan perbuatan. Ketidakkonsistenan ini menjadikannya tidak dapat dipercaya secara doktrinal dan tidak dapat diterima secara teologis. 6. Kesimpulan, keaslian Injil kanonik. Umat Kristen mengakui 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebagai catatan sejati dan diilhami tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, yang memenuhi semua kriteria keaslian. Asal apostolik, ditulis atau dipengaruhi oleh saksi mata Kristus. Penerimaan gereja awal, diakui secara universal sebagai kitab suci sejak abad kedua. Konsistensi teologis, ajaran yang selaras dengan nubuatan perjanjian lama dan surat-surat perjanjian baru. Sebaliknya, Injil Barnabas tidak memiliki kredibilitas sejarah, gagal dalam pengujian doktrinal, dan bertentangan dengan keyakinan Kristen yang telah mapan. Oleh karena itu, teks ini dianggap tidak otentik dan sesat. Umat Kristen dipanggil untuk menolaknya. 1 Yohanes 4 ayat 1,
dan berpegang pada Alkitab yang menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, Yohanes 14 ayat 6.